Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini di pekan terakhir dari bulan Juli 2026 Miladiah, kembali kita berkumpul bersama di kajian rutin kita ini. Dan kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah Akhuna Rendra dan Halimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan berlipat ganda kepada beliau dan keluarga, diberikan kesehatan, afiat dan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni fikih muyassar. Kita masuk bab ke-6, yakni mengusap dua khuf sorban dan perban atau gips. Al-khuf adalah alas kaki yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit dan selainnya. Bentuk jamaknya itu adalah khifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya, maka itu hukumnya disamakan dengan khuffain, dua khuf. Bagian yang pertama, hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Mengusap dua khuf itu boleh. Bahkan ini menjadi dasar kesepakatan kita kaum ahlu sunnah wal jamaah, karena dia merupakan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan dari Allah kepada hamba-hambanya, yakni untuk kita tidak terjadi kesulitan dan kesengsaraan pada kita. Jadi dia adalah sunnah dan ijma', yakni ketetapan pembolehannya itu. Karena di dalam sunnah atau hadis sahih diriwayatkan secara mutawatir, dia telah sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa perbuatan beliau dan perintah beliau untuk mengusap dan memberi rukhsah pada itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Apa kata beliau? Ada 40 hadis dari Nabi SAW yang membahasnya. Jadi maksud beliau itu adalah, yakni hati beliau itu tidak sedikit pun ragu, yakni mengenai hukum bolehnya mengusap khuf itu. Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau berkata, ada 70 orang sahabat Nabi SAW yang menceritakan hadis kepadaku bahwa Nabi SAW itu mengusap dua khufnya. Di antaranya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi." Kata Jarir, aku melihat Rasulullah SAW buang air kecil. Apa kalau bahasa kita? Kencing ya. Kemudian beliau berwudu dan beliau mengusap kedua khuf beliau. Hadis ini diriwayatkan Muslim.
Lalu Al-A'masi rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, yang juga beliau dapat dari Ibrahim An-Nakhai, kata beliau, para ulama mengagumi hadis ini karena Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Maidah, yakni maksudnya ayat tentang wudu. Tadi sudah kita kan, jadi para ulama Ahlussunnah bersepakat dalam hal ini, ya. Dan juga boleh mengusap kaos kaki, ya itu termasuk itu. Jadi antum pernah tahu nggak khuf itu apa? Khuf itu dia itu sepatu tapi dia tuh bisa dipakai di bawa dalam masjid. Itu khuf itu. Kalau di pasir orang biasa tuh kan. Tapi termasuk juga segala macam jenis sepatu yang menutupi mata kaki kita. Jadi kalau selop apa itu tidak, karena itu mudah membukanya. Karena ada sebagian sepatu tuh gak bisa kayak tentara, ya kan? Apalagi zaman dulu. Antum pernah lihat kan kalau film-film zaman dulu, tali sepatunya tuh khufnya tuh sampai ke atas, ya kan? Kalau film-film pendekarnya pernah lihat itu, ya. Itu. Dan biasanya ringan, nggak kayak sekarang. Sepatu sekarang kan berat-berat, ya kan? Apa nama istilahnya itu, PDL apa? Iya. Yeah. LDR. PDL. Si Joni. Ya. Jadi yang zaman sekarang kita kaos kaki yang itu masuk juga, itu sama seperti khuf, yakni kebutuhannya itu. Karena ilatnya itu hukumnya sama, penyebabnya itu. Bahkan saat ini untuk secara umum di dunia ini orang lebih banyak pakai itu kan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mengusap khuf dan sesuatu yang menduduki fungsinya. Yang pertama, kita memakainya itu, keduanya itu dalam keadaan suci. Jadi kita misalnya sudah wudu, sudah suci, baru kita pakai kaos kaki itu atau pakai sepatu itu. Jadi ketika kita batal, tentu ketika kita wudu, maka boleh kita tidak usah lagi berwudu itu membuka kaos kaki atau sepatu itu. Cukup nanti mengusap bagian atasnya. Nah, nanti kita bahas pada waktu kaifiatnya itu, ya. Ini hadisnya dari Al-Mughirah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasa 'alaihima. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar. Lalu aku merunduk untuk melepaskan kedua khuf beliau. Nah, ini dalil bahwa para sahabat itu sangat memuliakan Nabi. Dan ternyata Nabi juga membiarkan sahabat itu untuk melepaskan tadi alas kaki beliau itu. Dan ini ada sunnah, ya, bahwa kita boleh membukakan sepatu atau bagi orang yang kita anggap mulia, orang tua kita dan sebagainya. Maka beliau SAW bersabda, biarkan keduanya. Lalu beliau mau buka, dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, karena aku tadi pakai sepatuku khufnya itu dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atasnya. Ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua syaratnya, keduanya itu menutupi bagian yang wajib, yakni bagian kaki yang wajib kita basuh. Antum bisa bedain basuh sama ngusap, bisa ya? Kalau basuh apa? Iya. Kalau ngusap, kalau basuh itu airnya ngalir, itu gampangnya. Kalau ngusap airnya jangan. Jadi harus yang sepatu yang nutup mata kaki. Maka kalau sebagian dari tempat yang wajib basuh tersebut tampak, maka mengusapnya tidak sah.
Ketiga, kedua khuf statusnya mubah. Yani yang punya kita itu apa? Mubah. Misalnya apa? Pinjam atau punya kita sendiri, ya itu ya. Maka nggak sah mengusap khuf kalau dia punya orang lain, merampas punya orang lain, mencuri, merampas, apalagi. Ya. Atau yang haram bahannya, misalnya terbuat dari, kalau laki-laki apa? Sutra. Boleh nggak laki-laki pakai sutra? Nggak boleh. Termasuk juga sutra dan kaos kaki terbuat dari sutra. Karena makainya itu kemaksiatan. Yang keempat, bahan dua khuf itu suci. Maka kalau khufnya itu terbuat dari bahan yang najis, maka nggak boleh. Misalnya apa? Babi misalnya. Bahan apa yang lainnya. Yang kelima, mengusap khuf dilakukan di waktu yang ditetapkan secara syar'i. Nanti kita jelaskan ya. Seperti kalau mukim itu cuma berlaku berapa? Sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam, dia harus buka wudhu seperti biasa. Kalau kita safar perjalanan berapa? 3 hari 3 malam. Nah inilah dia 5 syarat dari para ulama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sifat dan tata cara mengusap dua khuf itu. Yang mana Iwan? Yang diusap itu. Bagian khuf yang disyariatkan untuk diusap itu adalah punggungnya, atasnya itu, bukan bawahnya. Ini bagian atas. Yang wajib dalam hal mengusap ini adalah segala sesuatu yang dicakup pada nama mengusap. Cara mengusapnya adalah dengan mengusap mayoritas bagian atas. Jadi mayoritas tahu ya? Sebagian besar dari bagian atas itu. Berarti dari ujung apa jari itu sampai ke apa namanya? Antara pertemuan tulang bawah itu kan dengan tapak kaki itu kan. Atasnya itu kan. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tata cara mengusap dua khuf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau tadi apa? Ra'aitu Rasulullah Sallam yang sahu alal khuffaini ala zahirihima. Aku lihat Rasulullah Sallam mengusap pada bagian atas kedua khufnya, yaitu atas punggung kedua khufnya. Maka tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit. Dan tidak disunnahkan mengusap itu tadi, yakni bagian bawah dan tumit. Ini bahkan berdasarkan perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Apa kata Ali? Seandainya agama itu berdasar akal, maka pasti yang akan kita usap itu apa? Bagian bawah khuf itu, sepatu itu. Paham enggak Iwan? Tapi ini yang diusap itu apa? Bagian atasnya. Kata Ali, aku lihat Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Ini diriwayatkan Abu Dawud, Baihaqi dan lain-lain. Ini kalau kita sarahkan ikhwan, hadis ini yakni bahwa agama ini bukan berdasar akal. Dia berdasarkan dalil, yakni dalil nakli. Apa itu? Apa? Al-Quran dan Sunnah. Akal dia apa? Tempatnya apa? Dia hanya membenarkan. Dia hanya pasrah taslim kepada dalil nakli. Tidak ada tempat akal itu yakni untuk dijadikan dalil. Paham gak ya?
secara langsung. Dia pun dalil akli ada, tapi hanya sebatas untuk membenarkan. Ini kalau dijelaskan oleh para ulama bagus sekali. Jadi seandainya digabungkan antara mengusap bagian atas sekaligus bawahnya tak sah, tapi makruh karena tidak mengikut sunnah. Sampai sini paham nggak Iwan? Paham nggak? Ya, jadi kalau kita sudah wudhu, sempurna. Ketika kita mau mengusap, tadi kan kita sudah wudhu nih, sudah wudhu sempurna, paham? Seperti biasa kita wudhu. Lalu kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, terus batal. Ibu-ibu dengar saja ya, batal. Nah, tentu. Lalu kita wudhu. Kita boleh kalau merasa kita susah atau repot, boleh tidak membuka sepatu atau kaos kaki kita. Ketika kita wudhu, ketika mau basuh kaki, maka cukup bagian atasnya yang kita basuh. Paham nggak? Usap maksudnya. Paham? Ini. Maka kita boleh sholat, ya ini dengan memakai kaos kaki dan sepatu tadi. Paham? Kalau dibuka, batal. Nanti ada pembahasannya. Paham ya? Joni paham nggak? Paham? Paham nggak? Ini ngaji kan? Kalau ceritanya paham, cuma sholat pakai sepatu, kalau dibuka batal. Itu yang bingung. Iya, karena dia gunanya itu karena ada yakni kesusahan kita membuka sepatu itu. Makanya kita ketika membasuh itu karena ada kesusahan untuk membuka sepatu. Kalau kita mudah yakni membukanya, maka kita nggak perlu lagi mengusapnya. Berarti kalau kita susah membukanya untuk wudhu, apalagi kita membukanya untuk sholat. Paham nggak? Jadi sholatnya pakai sepatu atau kaos kaki tadi. Paham nggak? Dan ini kemudahan dalam Islam. Seperti tadi kayak aparat yang pakai sepatu dia perang, sementara dia harus wudhu. Makanya Anda bilang tadi, kalau dijelaskan tadi perkataan Ali tadi, ya ini tentang bahwa agama ini bukan akal tapi wahyu, itu luas sekali penjelasannya. Tapi yang intinya ini kan pelajaran fikih. Ya ini ketika kita wudhu seperti biasa, tapi ketika mau membasuh kaki cukup dibasuh atasnya tadi tanpa membuka kaos kaki atau sepatu. Dan kita sholat memakai dua itu. Cukup ya, paham ya? Ibu-ibu paham ya? Kemudian waktunya, jangka waktu mengusap itu. Jangka waktu mengusap, bolehnya mengusap seorang yang mukim dan musafir yang safarnya belum membolehkannya untuk mengqashar sholat, yakni 1 hari 1 malam. Jadi orang mukim boleh dia mengusap karena ada satu sebab. Misalnya apa? Dingin yang sangat, atau karena sakit. Paham Iwan? Dia boleh wudhu ketika mau basuh kaki, dia cukup mengusapnya saja khuf atau kaos kakinya, gak usah dia buka. Berlakunya berapa hari? 1 hari 1 malam. Kalau lewat 1 hari sudah lewat, udah sampai 24 jam, dia harus buka, dia wudhu seperti biasa. Atau dia safar juga, tapi safarnya belum sampai safar yang dia boleh qashar jamak. Paham nggak? Qashar jamak itu apa? Menurut huruf masing-masing. Kemana gitu? Kalau dalam fikih Syafi'i ya, mana lupa itu kan 80 kilo, Pak. Atau kembali ke huruf lah. Ke kepayang berapa kilo? Berapa kilo beli? Hah? 62. Berarti hitungannya belum itu. Ya. Kalau menurut satu pendapat.
Tapi ada pendapat lain, mazhab lain mengatakan dia tidak dilihat dari itu. Dia dilihat dari urufnya. Kebiasaan orang situ menganggap itu udah masuk safar apa tidak. Bagaimana tanda safarnya? Tanda safarnya dia bawa bekal, entah pakaian, entah uang dan sebagainya. Kalau kita sekarang tuh ya membedakan antara safar atau tidak. Kalau kita naik mobil umum, nah itu mobilnya mobil apa? Kalau mobil trafo, bus berarti itu safar. Kalau angkot, jawab angkot? Ya enggak lah. Masa angkot safar, kecuali yang punya angkotnya memang dia bawa mobilnya untuk safar. Beda lagi ya. Sedangkan jangka waktu mengusap untuk musafir, safar, itu berapa Iwan? 3 hari 3 malam. Ini dalilnya ini. Dari Ali juga. Ja'ala Rasulullah sallallahu thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqim. Rasulullah tetapkan sallallahu alaihi wasallam jangka waktu mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk musafir, orang safar, 1 hari 1 malam untuk orang tinggal atau mukim. Ini diriwayatkan Muslim. Bagian kelima, pembatalnya. Mengusap khuf itu batal. 1, kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka nggak boleh lagi mengusap, batal mengusap. Ini hadisnya dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Nabi SAW biasa perintahkan kami kalau kami musafir agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Jadi kalau junub maka yakni wajib dibuka karena batal. Nah ini hadisnya Ahmad, Nasai, Tirmizi. Yang kedua, pembatal itu tidak boleh lagi mengusap khuf bila bagian yang wajib ditutup dengan khuf itu terbuka. Jadi maksudnya bila sebagian kaki terlihat, maka batallah musabnya. Kalau kaki antum buka separuh itu batal, bukanya yang ngulang lagi wudhu seperti biasa. Yang ketiga ya? Berapa lagi? Yang keberapa lagi? Keempat ya? Yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki itu membatalkan usapan. Dan melepas salah satu khuf sama dengan melepas keduanya. Jadi kan kaki kita 2, ya, kaki kita kan 2. Jadi kalau salah satu dibuka, belah kanan atau kiri berarti batal. Apalagi dua-duanya. Yang keempat, habisnya masa mengusap itu membatalkan usapan, walaupun kita belum batal. Tapi sudah lewat 24 jam dari 1 hari 1 malam berarti sudah batal. Atau sudah 3 hari 3 malam kalau safar, walaupun kita belum kentut berarti tetap batal. Ngulang, harus buka wudhu seperti biasa. Kemudian yang keenam, permulaan masa ngusap. Maka masa mengusap berawal dari hadas setelah memakai khuf. Misalnya kita wudhu untuk salat subuh, lalu kita memakai 2 khuf, kaos kaki tadi atau sepatu. Setelah matahari terbit kita hadas, berarti batal. Namun belum berwudhu. Kemudian kita berwudhu sebelum sholat zuhur. Maka permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yakni saat terjadinya hadas. Itu satu pendapat.
Sebagian ulama berpendapat mulainya itu sejak kita berwudu. Kapan tadi? Yakni sebelum sholat zuhur tadi. Yakni sesudah mengusap khuf selesai kita hadas. Jadi ada yang mengatakan ngitungnya itu pas batal, paham gak Iwan? Ada yang menghitungnya tuh mulai dari sejak kita wudunya itu sendiri. Halo, paham gak nih? Mudeng gak nih? Nanti gak mudeng. Pokoknya paham-paham lah ya. Yang belum akhir balik nih, berarti nanti pas tua paham antum. Kemudian yang bagian ketujuh, mengusap jabirah, sorban atau kerudung kalau perempuan. Nah, ini ibu-ibu dengerin. Jabirah itu apa? Itu kalau kita tuh kayak gips, kalau orang patah, biasanya kan dikasih kayu penyangga, tahu kan? Lalu dia apa namanya? Apa istilahnya itu? Dibalut. Ini yang pernah patah tuh kan? Nah, dibalut pakai jadi gips, ya kan? Berarti kalau mumi itu patah kalau badannya balut dulu. Nah itu, yakni diikat pada anggota badan yang patah agar kembali nempel tulangnya itu bersatu. Maka yang diusap mananya Iwan? Itu bagian atasnya saja. Bagian yang wajib di wudu itu. Kalau normal. Berarti kalau tangan, misalnya dia digip, Iwan, perhatikan, gip kan? Nah, yang diusap tuh dari sini sampai, karena batas wudu itu dari siku, semua tangan sampai siku. Berarti yang diusap tuh mana? Bagian atas. Paham ya? Demikian juga kalau misalnya plester atau perban pada luka. Jadi terjawab ya Iwan ya. Maka nggak perlu antum buka. Antum lagi patah ya, atau lagi luka bakar, lagi korengan, nggak perlu. Cukup diusap bagian atas itu. Sebatas apa? Kebutuhan. Ya, ini mana bagian yang biasa kalau menurut normal itu harus dibasuh. Maka itu cukup diusap saja di atasnya, tidak usah lebih. Paham ya? Tak perlu sampai sini. Cukup. Boleh mengusapnya itu ketika kita hadas besar atau hadas kecil. Jadi tidak memiliki batasan waktu tertentu. Beda dengan ini tadi ya Pak? Paham tak? Beda dengan khuf tadi. Kalau khuf tadi dia harus dibuka karena memang bisa dibuka, cuman ada jangka waktunya. Kalau gip ini nggak bisa. Dibukanya apa? Kalau dia sudah sembuh. Maka itu boleh terus-menerus. Kalau memang selama gipnya itu belum bisa dibuka karena masih dalam keadaan sakit. Itu pun di mana yang diperlukan perban itu tidak dibuka. Kalau dia bisa dibuka tanpa menyusahkan orang itu, tanpa membahayakan, maka dia dibuka. Jadi kesimpulannya, mengusap apa tadi, kayu atau gips tadi itu darurat. Jadi kalau darurat itu sesuai kadarnya, nggak boleh lebih. Makan babi boleh dah? Boleh dah John? Kalau darurat boleh. Itu pun pinter. Paham ya? Bisa bedain John dengan yang perban tadi? Secukupnya. Jangan sampai berbunyi makan panggang babi sampai waduh. Itu kegalaan. Sama kayak serban tadi lah sembuh, tulang satu. Koreng tadi lah hilang ini. Masih juga pokok diusap. Masih tidak boleh ya. Karena sudah
Paham? Ingat tadi itu. Ya, ini kalau gips atau apa tadi itu tidak ada batasnya. Dia dilihat karena darurat tadi. Dilihat sampai apa? Kemudian bagaimana dengan sorban atau serban? Tutup kepala. Kalau kayak kita tutup kepala gitu, kok beci-beci orang Indonesia kok mudah mukanya. Tapi ada daerah itu yang susah. Ada yang 17 kali, ada 20 kali ya, Bu. Lama dia harus. Ah, itu susah. Maka ketika dia wudhu, dia tidak apa-apa tanpa membukanya. Dia cukup mengulasnya dia di atasnya itu. Ya. Ini hadisnya ini Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffaini. Bahwa Nabi SAW mengusap bagian atas sorban beliau, ubun-ubun dan 2 khuf beliau. Ini diriwayatkan Muslim. Anna Rasulullah SAW masaha 'alal khuffaini wal khimari. Nabi SAW mengusap bagian atas khuf beliau dan penutup kepala. Mengusap sorban ini tidak ada batas waktu tertentu. Tapi kalau untuk hati-hati, lalu dia tidak mengusapnya kecuali dia memakainya dalam keadaan suci dan di masa yang ditetapkan untuk mengusap 2 khuf, maka niscaya hal itu lebih utama. Jadi lebih utama kita membukanya. Kalau untuk kita nih jarang nih yang peci yang susah dibuka tuh ya. Ada tak? Jarang yang kayak orang yang biasanya itu orang India ya, susah bukanya, lama. Maka dia cukup basuh bumbunya atau mengusap atasnya. Kemudian bagaimana dengan wanita? Perhatikan ibu-ibu. Adapun kerudung atau jilbab kepala wanita, yakni yang digunakan untuk menutup auratnya kepalanya itu, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya, kecuali kalau memang kesulitan melepasnya itu susah, repot, buka auratnya atau karena jilbabnya itu banyak nian cekonetnya. Kan ibu-ibu kadang kan ada peniti 17 buah, ada apa lagi? Pokoknya ini saya lah itu kan. Maka dia tidak mengapa ketika wudhu, yakni dia cukup mengusap atas jilbabnya itu, ya, kecuali dia sulit dalam melepasnya itu, atau karena ada sakit di kepala ibu-ibu, apa misalnya kecelakaan atau apa ya kan, di kepalanya. Jadi kalau dia kena langsung air menyusahkan dia dan sebagainya. Kemudian seandainya kepala dilumuri dengan henna, apa namanya ibu-ibu? Hina atau henna, itulah pokoknya. Ya ini kalau yang kita tahu pacar ya, bukan pacar mete, bukan pacar itu apa namanya daun itu ya, untuk pewarna kuku itu atau pewarna rambut itu. Hinai, ya, atau yang sejenisnya, maka boleh mengusap bagian atasnya. Ya ini perbuatan Nabi SAW. Jadi secara umum di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup itu, ada pertanyaan? Yani 7 bagian bab tentang mengusap 2 khuf. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup ya pahamnya? Baik, kita lanjutkan bab yang ke-7, hukum-hukum mandi. Ada beberapa bagian bab ini. Bagian pertama, makna mandi, hukum dan dalilnya. 1. Secara bahasa, mandi atau al-ghuslu adalah bentuk masdar dari ghusala, ya, dari asyai yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan ghusala, yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna.
Itu maknanya mandi. Secara syar'i, mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Yang kita bicarakan ini yang secara umum dan yang secara khusus. 2, hukum mandi. Hukum mandi itu wajib kalau didapatkan ada sebab yang mewajibkan mandi. Misalnya firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, maka mandilah. Al-Maidah ayat 6. Hadis-hadis menjelaskan tentang tata cara mandi. Para sahabat meriwayatkannya, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, penyebab yang mewajibkan kita mandi. Dengaran ibu-ibu. Jadi mandi itu wajib hukumnya kalau salah satu ini. Perhatikan ikhwan akhwat di dalam. Pertama, keluarnya air mani dari tempat keluarnya itu. Dengan syarat keluarnya mani memancar diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki atau wanita berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka mandilah. Al-Maidah ayat 6. Atau sabda Nabi, iza fatahtal ma'a faghtasil. Kalau kamu memancarkan air, yakni keluar mani, maka mandilah. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Ya. Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau ditanya, hal alal mar'ati ghuslun izah talamat? Qala na'am iza ra'atil ma'. Apakah wanita harus mandi bila dia bermimpi? Nabi jawab, iya, kalau dia melihat ada air mani. Nah, paham ya? Walaupun tidak merasakan. Halo, antum pernah mimpi nggak nih yang ikhwan nih? Tidak pernah bujang. Tidak pernah bujang. Nah, kalau bujang dulu kan pernah. Ya. Ini ijma. Kemudian yang kedua, wajib mandi itu apa? Kalau masuk kepala, ini harus jelas-jelas Anda menjelaskannya, nggak boleh malu-malu. Wajib mandi kalau masuknya kepala kemaluan laki-laki. Masuk saja tuh kepalanya. Kepala itu berapa tuh berarti? Separuh atau seperempat? Ya. Bahkan bersentuhan saja itu udah ini. Apabila bertemu dalam Al-Quran itu bertemu dua kemaluan, ya. Seluruhnya atau sebagiannya ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak keluar air mani, tanpa ada kain penghalang, berdasarkan sabda Nabi SAW, iza jalasa baina su'abihal arba'i wa massal hitanul khitana wajabal huslu. Bila suami duduk di antara 4 cabang istrinya, yakni mencampuri istrinya, dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka telah wajib mandi. Perhatikan di suami istri ya. Ini hadis Muslim. Tapi perlu dijelaskan di sini, tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali
untuk anak laki-laki umur 10 tahun ke atas, anak perempuan usia 9 tahun ke atas. Kemudian yang berapa? 3. Wajib mandi yang ketiga, kalau seseorang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam, walaupun dia kafirnya murtad. Tahu kafirnya murtad? Ya, ini dulu dia Islam, terus dia kafir, terus dia masuk Islam lagi. Itu namanya kafir murtad. Jadi dia kalau masuk Islam lagi tetap wajib mandi. Ya, ini wajib mandinya karena dia masuk Islam. Anna Nabiya SAW amara Qais bin Asim hina aslama an yagtasila. Bahwa Nabi SAW perintahkan Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam. Ini Abu Dawud, Nasai. Apa? Jadi Islam kan? Terus Kafir. Islam boleh? Boleh lah. Iyalah. Boleh. Kenapa? Pintu ampun dari Allah itu tetap terbuka selama nyawa belum di tenggorokan, selama matahari belum terbit di barat. Batas berapa kali? Hah? Nggak ada batasnya. Bukan kayak nikah, bukan kayak cerai. Kalau cerai kan ada talak bain, ada talak yang boleh balik, ada yang 3 kali tidak boleh balik kecuali sudah nikah. Cerai lagi baru boleh balik. Kalau soal dia murtad ini, tapi dalam Islam itu kalau berlaku hukum Islam, apa hukuman orang murtad? Kisos. Nah, iya, itu kalau berlaku hukum Islam. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat, wajib mandi. Dengar ibu-ibu, berhentinya darah haid dan nifas. Ini sabda Nabi kepada Fatimah binti Abu Hubayshi radhiyallahu anha. Kata Nabi, "Iza aqbalatil haidatu fada'is salata wa iza adbarat faghtasili wa sholli." Bila haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan bila ia berlalu, yakni berhenti haid, mandi dan sholatlah. Tuh ibu-ibu dengerin. Bapak-bapak gimana? Perlu nggak ilmu ini? Perlu juga kamu tahu. Karena istri kita haid, maka kita memberitahunya. Riwayat Bukhari, Muslim. Begitu pula sama nifas. Kalau bertanya nifas gimana Ustaz? Sama juga. Kalau udah berhenti wajib mandi, baru dia boleh sholat, boleh puasa. Nifas itu tidak tergantung harinya kan? Nifas tidak tergantung harinya kecuali kalau lewat 40 hari. Ada sebagian 40 hari itu berarti sudah termasuk apa? Darah isti apa ibu-ibu? Istihazoh, darah penyakit. Biasanya belum sampai 40 sudah bersih. Tenang aja bu bapak. Ini ya, sabar aja. Ngampuk, ini melahirkan. Sabar menanti. Yang terakhir berapa? 5, meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia wajib yang hidup muslim memandikannya. Jadi sabda Nabi kepada kaum wanita ketika Zainab putri beliau wafat, "Ighsilnaha," mandikan dia, kata Nabi. Nabi juga pernah berkata ketika ada orang yang wafat dalam keadaan ihram, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin," mandikan dia dengan air dan daun bidara. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hal ini sebagai satu bentuk ibadah. Karena bila alasan memandikan adalah hadas, maka ia tetap tidak terangkat hilang selama sebabnya masih ada. Kemudian yang kedua, sifat dan tata cara mandi. Mandi junub itu ada 2 caranya. Pertama, cara yang dianjurkan, dan cara yang dianggap cukup. Perhatikan nih ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam, jangan ngobrol. Tata cara yang dianjurkan atau disunahkan tuh basuh kedua tangan kita.
Ini ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau head atau junub dan sejenisnya, basuh dulu tangan, basuh kemaluan dan apa yang kotor, kubul dan dubur. Kemudian wudhu seperti sholat, yakni membasuh kumur-kumur, basuh muka dan ya. Kemudian ambil air dengan tangan, seling-selingkan ke rambut di kepala. Masukkan jari, kena ke akar rambut tuh, ke daging kepala. Ya. Pertama basuh tangan dulu. Basuh tangan. Tahu basuh tangannya, sela-sela jari, kuku, tapak, atas itu. Kemudian wudhu seperti kita masuk waktu sholat. Kumur, hidung, muka, tangan, siku, kepala, kaki. Ada pendapat kaki nanti diairkan di akhir, ada yang boleh langsung. Kemudian menyela-nyela rambut. Air itu diambil, dimasukkan ke sela-sela rambut sampai ke daging kepala itu. Perhatikan ibu-ibu, akar rambut itu basah. Hah? Ya dengar dulu, belum selesai, nanti buka pertanyaan. Ya, sela-sela itu dibasahkan. Paham? Kemudian guyur kepala itu tiga kali guyuran. Baru basuh badan selanjutnya. Ada lagi pendapat bahu kanan 2 kali, bahu kiri 2 kali, baru guyur semuanya. Pendapat itu semuanya boleh dilakukan. Itu yang disunahkan. Paham? Yang disunahkan, sunat, paham gak? Adapun yang dianggap cukup, kalau melakukannya gitu seperti sudah dianggap cukup atau boleh, yakni dengan kita meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup tanpa kita harus seperti tadi itu, paham gak? Pertanyaannya terjawab ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya terjun aja langsung ke dalam sumur, ke dalam apa? Ke dalam sungai, ke dalam kolam. Terbenam antum ke dalam sungai, atau ke dalam kolam, atau ke dalam mulut buaya? Ke dalam kolam tadi. Hilang nggak junub antum? Hilang. Paham? Hanya saja nggak dapat keutamaan. Ibu-ibu ya kan? Apa namanya tempat berendam dalam kamar mandi itu bu, yang orang kayu? Wastafel. Apa namanya bu? Betap. Kan ada tuh orang kayu, rumah Yopi ada, rumah Rendra ada tuh, sama apa tuh? Itu betap ya? Oh kalau ikan kirain betap. Jadi kita masuk situ, hilang barang, nembul gitu, udah. Itu dianggap cukup sudah. Pokoknya kalau basah, antum nyelam dalam. Iya yang sebarang orang baring dalam itu kan? Iya itu termasuk itu kalau basah itu. Betap. Iya. Bukan butab, betap. Paham ya? Jadi kalau kita mandi hujan Ustaz, ya sama aja. Langsung pas hujan mulu lebih kan? Mandi langsung. Ada cucuran apa? Air tuh langsung mandi, enggak apa-apa. Bagaimana orang habis duduk tuh dia nggak mandi dia keluar Ustaz? Apa? Nah, duduk kan? Nggak apa-apa. Dia udah duduk tapi Ya. dia saya duduknya pagi atau jimanya pagi. Nggak apa-apa. Terus dia keluar. Nggak apa-apa. Keluar nggak apa-apa. Masak nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa Iwan? Sholat. Ada bilang hadis. Ada bilang kalau orang sudah Puasa aja dia boleh. sudah berjima itu katanya dia ini bergoncang. Enggak ada. Mana dasarnya? Kalau dia tuh nggak mandi wajib. Enggak. Oh, enggak ya? Mandi itu penyebabnya kalau dia mau apa? Sholat. Wajib mandi. Nggak sah sholatnya. Paham ya ibu-ibu ya? Kalau dia mau sholat. Sedangkan kita menemui waktu wajib puasa, masuk waktu puasa subuh dalam keadaan junub, sah tak puasanya? Sah, karena tidak ada kewajiban memasuki puasa harus lepas dari junub. Paham gak Iwan ya? Yang harus wajib lepas dari junub tuh ya di sholat.
bulan puasa saya kan berjima. Ya, udah usah pakai tangan tuh. Udah apa-apa. Berjima. Jadi Iya. juga mandi. Iya, belum mandi. Belum mandi terus antum langsung sahur. Tidak apa-apa. Tahu-tahu udah azan. Nah, habis azan antum baru mandi untuk sholat. Gak apa-apa, sah puasanya. Jadi kita mandi junub itu bukan untuk syarat puasanya. Syarat puasa itu gak harus kita suci badan, suci pakaian ya. Yang sholat itu yang harus tidak junub. Paham ya? Mungkin karena dingin, mungkin ibu-ibu gak sempat mandi tadi karena ketiduran kan, kelitaan melayan suami perkasa tadi misalnya. Jadi ibu-ibu lah tidur, tahu harus masak, masuk mandi dulu kan. Waktu tinggal sebentar lagi harus masak, harus nyidangkan aku, bangunkan dulu kan. Nah, udah nggak apa-apa. Selesai, udah makan, udah azan bahkan baru dia mandi, nggak apa-apa, sah puasanya. Kalau udah berjima boleh kita keluyuran pulang. Boleh aja, nggak ada. Boleh, nggak ada ini. Iya, hanya saja mungkin kita sendiri merasa nggak enak. Antum tahu nggak ada sahabat mati dalam keadaan junub? Ada. Tahu nggak ada kisahnya? Siapa? Hanzola itu sahabat yang belum sempat mandi dia. Perang lagi jihad, bukan jalan-jalan keluyuran, jihad lagi. Meninggal dia. Nabi lihat jenazah Hanzola dimandikan oleh malaikat karena dia meninggalkan kenikmatannya, yakni istri yang cantik, bernikah. Wah, itu dalilnya tuh. Halo. Jadi antum belum sempat mandi ya kan? Mungkin pada subuh ini dengan istri kan, langsung antum begawe kan, tuh. Baru zuhur kan, John yang bertanya kan, baru zuhur mandi kan, tidak apa-apa. Tapi ingat tuh, tidak boleh hal-hal yang apa tadi tuh, tidak boleh sholat. Kalau antum sholat duha dulu pada junub, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran ya kan, dan semacamnya. Ada lagi? Cukup. Kemudian tadi yang beberapa? 4 ya? Hah? Yang terakhir, yang kelima, meninggal dunia. Tadi sudah ya meninggal dunia. Oh sudah berarti. Karena ulangi ya. Yang apa tadi? Kita sudah masuk sifat dan tata cara mandi ya. Yang sunnah dan yang cukup. Nah itu agak ngeblank nih gara-gara pertanyaan siapa Joni. Nah kemudian bagaimana kalau wanita kesusahan, ibu-ibu mau buka rambutnya? Ada wanita kan rambutnya lebat, panjang, bercambul mungkin kan, susah dia mau buka rambutnya. Wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub. Namun untuk mandi haid dia harus membukanya. Ini hadis Ummu Salamah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini wanita yang mengikat kepangan rambut di kepala. Apa aku harus membukanya untuk mandi junub? Maka Rasulullah jawab, tidak perlu. Kamu cukup hanya menciduk air sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu 3 kali cidukan. Kemudian kamu guyur air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Paham ibu-ibu ya? Nih ibu-ibu nih. Jadi gak harus ibu-ibu harus buka rambutnya, harus apa istilah ibu-ibu tuh? Bekapa itu keramas, sampung. Tentu harus, karena perempuan lebih ini dari kita kan, dia harus pakai apa namanya untuk mengangkat ke rambut tuh, hair dryernya, api unggunnya, itulah ya. Itu
Berapa buah tadi itu? Dua ya. Kemudian bagian ketiga, mandi yang sunat. Mandi sunat itu setiap suami istri habis campur. Nah itu sunat. Ya, setiap campur. Ini hadisnya dari Abu Rafi. Nabi pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Lalu Abu Rafi tanya, "Faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Qala, "Haza azka wa atyabu wa atharu." Perhatikan nih. Aku nanya, kata Abu Rafi, "Ya Rasulullah, ngapo engkau tidak mandi sekaligus saja?" Yakni selesai di akhir campur tadi, yakni di istri beliau yang kedua. Kata beliau, mandi 2 kali itu lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Ini bagi suami yang punya istri lebih dari 1. Jadi dia kalau mau selesai mencampur istri yang satu, lalu dia mau campur istri yang lainnya, dia mandi dulu, sunat. Termasuk juga yang Anda yang istrinya 1. Kita istrinya 1 mau ngulang juga, sunnah mandi dulu baru mengulangnya. Itu ada hadis yang lain, itu malah memperkuat dan seterusnya. Tadi itu hadis Nabi Yani itu lebih baik dan lebih suci. Paham Iwan? Yang kedua, sunat ketika hari Jumat. Nah, mandi hari Jumat itu sunat. Iza ja'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil. Kalau salah seorang dari kalian mau sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ini hadis Bukhari. 3, mandi sholat hari raya. 4, mandi ihram untuk umroh atau haji. 5, sunat mandi habis mandikan mayat. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang habis mandikan mayit, maka dia mandi. Ini mungkin Ibnu Majah. Kalau balik kuburan, kuburan. Ya mungkin itu juga termasuk. Ya mungkin bisa dimasukkan situ. Ya. Tapi intinya kalau sesuatu itu, ini kan yang mahdonya. Ada yang ghairu mahdonya yang kita boleh saja mandi untuk dapat pahala, mandi umum. Mandi untuk membersihkan diri. Itu bisa kita dapat pahala juga, yakni secara umum. Yakni perintah Allah dan Nabi, orang iman itu harus bersih. Paham? Ini kan yang kita bicarakan, mandi secara khusus, yakni dalam rangka ibadah. Ustaz, bagaimana mandi kita sehari-hari? Bisa gak dapat pahala tetap? Bisa. Innamal a'malu binniyat. Yakni secara umum agama kita ini menyukai kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Maka nggak pantas seorang muslim jarang mandi. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu mandi sehari berapa kali ibu? Ya kan? Kalau bapak-bapak ini saya lihat ini karena putih-putih semua badan ini, kayaknya sehari 5 kali ya. Setiap mau sholat mandi ya. Udah Joni kayaknya putih banget tiap. Jadi kalau antum tiap Ustaz, saya tiap mau sholat mandi Ustaz, boleh, dapat pahala antum. Karena itu lebihnya menyegarkan, ya kan? Paham nggak? Tapi harus punya anduknya 3 berarti. Karena kalau pakai anduknya 1, basah anduk tuh. Ya kan? Karena dekat-dekat jaraknya kan, zuhur, asar, maghrib, ya kan? Maghrib bisa. Ya kan? Kecuali kalau air banyak pula. Kalau air payah, berak istri itu mandi terus dari tadi. Ya kan? Kemudian yang terakhir, bagian keempat,
hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Nah, jadi kalau orang dia wajib mandi tapi dia belum mandi, nah, dia terkena hukum. Apa itu? Satu, tidak boleh diam di masjid kecuali dia lewat aja. Paham? Orang junub, beliau belum mandi, tidak boleh tinggal di masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula dia hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali berlalu saja sampai kalian mandi. Surah An-Nisa ayat 43. Bila dia sudah berwudu, maka boleh berdiam diri di masjid, karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah SAW. Dan karena wudu meringankan hadas, dan wudu salah satu dari dua cara bersuci. Intinya, wallahu alam ya, ini sependek pengetahuan anak, ini khilaf kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah ada wanita tukang sapu Masjid Nabawi, tinggal di masjid itu, meninggal. Ingat nggak? Yang Nabi nggak tahu, ingat nggak? Ya, bagaimana perempuan itu? Kata dia meninggal semalam. Belum pernah kasih tahu. Tukang sapu kan? Nah, lalu Nabi pergi kuburnya, beliau sholati dia di kuburan itu. Nah, para ulama mengambil pelajaran, loh, itu ada perempuan tinggal di masjid, sedangkan secara fitrah wanita itu pasti gak lepas dari mana? Dari head. Itu perempuan. Nabi gak suruh dia kau keluar kalau head, tidak kan? Nah, jadi ini khilaf. Paham ya, Iwan? Sama seperti soal menyentuh baca Quran lagi keadaan head itu. Paham gimana? Halo, paham nggak? Nah, ini khilaf ya. Yang kita bacakan ini yakni pendapat hukum yang mengakibatkan yang didapat bagi orang yang belum mandi padahal dia wajib mandi. Nah, terjadi pendapat, sebagian pendapat nggak boleh, sebagian pendapat boleh walaupun dia belum mandi asal dia sudah apa? Wudu tadi. Yang kedua, nggak boleh nyentuh mushaf Quran. Nah, ini hadis itu yang sering tertulis di mushaf Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu tidak nyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Hadis sabda Nabi juga, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini riwayat Malik Kemudian yang ketiga, nggak boleh baca Quran. Orang junub nggak boleh baca sedikit pun dari Quran sampai dia mandi. Ini hadis riwayat Ali. Kana alaihi salatu wassalamu la yamna'u min qira'atil Quran syai'un illal janabah. Kalau tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah, semoga salawat dan salam terlimpah atasnya, untuk membaca Quran kecuali junub. Ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi. Ya. Dan karena di dalam tindakan melarangnya untuk membaca Quran terkandung dorongan baginya untuk segera mandi dan menghilangkan penghalang untuk baca Quran. Yang keempat, orang junub juga tidak boleh sholat. Tadi sudah kita ulang-ulang. Yang terakhir, orang junub nggak boleh tawaf. Paham ya? Tidak disebut di sini orang junub nggak boleh puasa, nggak sebut. Berapa tadi? Nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Wallahu, nggak boleh baca Quran. Wallahu ta'ala alam. Ada yang ingin tanya? Ada yang ingin menambahkan? Ibu-ibu paham? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan, udah 1 jam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kita tentang fikih Islam. Wabil khusus bab yang kita pelajari pada malam hari ini, 2 bab yang berkenaan dengan membasuh mengusap khuf dan hukum-hukum mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalau